Dunia terancam oleh kedatangan Otsutsuki tertinggi, entitas yang melampaui segala kekuatan shinobi. Dengan kekuatan Jigen tahap 4, Boruto dan Kawaki berusaha menciptakan dimensi penyegelan terkuat, sementara Naruto, Sasuke, dan Madara bertarung mati-matian untuk membelikan mereka waktu. Namun, pohon Shinju yang hidup mulai menunjukkan kesadarannya, menyemburkan racun, mengguncang bumi, dan mengisyaratkan kebangkitan buah cakra yang bisa mengubah segalanya. Di tengah keputusasaan, ular Aoda tiba dengan pesan misterius dari Gamamaru, sebuah kota kuno yang hanya boleh digunakan saat buah itu muncul. Apakah ini jalan menuju kemenangan, atau justru awal dari bencana yang lebih besar? Di tengah kehancuran yang tersisa setelah pertempuran sengit melawan Otsutsuki tertinggi, Boruto Uzumaki terbangun dengan kekuatan baru, sel Shibai yang kini menyatu dalam tubuhnya. Dunia terguncang, pohon Shinju mengeluarkan aura mengerikan, sementara para sekutu yang terjebak dalam ilusi perlahan kehilangan harapan. Tapi di detik-detik terakhir, mata Hyuga-nya bersinar, membuktikan bahwa takdir bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan sejati melawan takdir klan Otsutsuki. Sementara itu, Kashin Koji yang misterius mengungkap rencana terakhirnya, sisa-sisa kekuatan Naruto dan Sasuke bangkit untuk pertahanan terakhir, dan Kawaki berdiri di persimpangan antara pengkhianatan dan kesetiaan. Di langit yang gelap, bayangan Shibai Otsutsuki mengawasi segalanya, seolah menantikan, akankah Boruto menjadi penyelamat, atau justru penerus kehancuran? Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertemuan yang menegangkan kembali terjadi. Setelah sebelumnya Boruto menunjukkan kebangkitan kekuatan luar biasa, kini semua mata tertuju padanya. Otsutsuki tertinggi, sosok yang biasanya tak tersentuh, justru dibuat frustrasi. Tak peduli seberapa kuat serangan yang dilancarkan, tubuh Boruto seakan kebal, menghindar atau menangkis dengan sempurna. Dalam hatinya, Otsutsuki memendam kekesalan mendalam. Ia berpikir keras, mencari jalan pintas untuk mengalahkan Boruto. Satu ide melintas, berbicara langsung dengan rival ayah Momoshiki, berharap menemukan celah untuk membunuh Boruto. Namun gerak-gerik mencurigakan itu tak luput dari pengamatan Naruto dan Sasuke. Keduanya, dengan naluri bertempur yang tajam, segera menyadari ada sesuatu yang janggal. Tanpa ragu, Naruto mengandalkan kepercayaan lamanya, ia melemparkan Sasuke ke arah Otsutsuki tertinggi. Melayang di udara dengan 2 rinnegan aktif, Sasuke mendaratkan pukulan telak yang membuat hidung Otsutsuki tertinggi patah. Otsutsuki terpental, namun segera meluncurkan serangan balasan berupa bongkahan es besar. Tak disangka, es itu justru berbalik, menghantam balik dirinya sendiri. Sasuke segera menyusul dengan Katon Kibaku Engine, meluncurkan api panas dari mulutnya. Namun, Otsutsuki meniru serangan itu dengan kekuatan yang jauh lebih besar, membuat benturan api meledak di udara. Madara pun turun tangan. Dengan ledakan Uchiha Gangaishi dari belakang, punggung Otsutsuki tertinggi mengalami patah. Tak berhenti di sana, Madara mengibaskan kipas legendarisnya, menciptakan pusaran angin raksasa yang menelan Otsutsuki. Pusing dan terombang-ambing, Otsutsuki tertinggi berusaha keluar dari topan itu. Ia mengeluarkan pil cakra dan meledakkannya di dalam pusaran, membuat angin topan menghilang seketika. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Melihat kesempatan ini, Boruto segera menebaskan pedang Kusanagi ke tangan Otsutsuki. Tetapi, Otsutsuki melindungi dirinya dengan pedang merah cakra. Di saat itu, Naruto menggunakan kekuatan Kurama untuk mencengkeram tubuh Otsutsuki, menahannya agar tak bergerak. Ia berteriak, meminta Boruto menyerang tanpa ragu. Boruto pun mengakses kekuatan Jogan tahap 4, menghentikan waktu. Hanya Boruto dan Kawaki yang tetap sadar. Dalam ruang beku itu, mereka bekerja sama, merancang serangan gabungan. Menggunakan kekuatan tersembunyi Jogan tahap 4, Boruto menciptakan sebuah dimensi baru, kompleks, berbahaya, dan sempurna. Kawaki juga memanggil kekuatan Amenominaka, menggabungkan kekuatan mereka. Dimensi gabungan yang mengerikan lahir, lebih kuat dari dimensi milik Otsutsuki manapun. Portal menuju dunia baru itu terbuka, dan waktu kembali mengalir.
Naruto terkejut melihat portal raksasa itu. Boruto, tanpa banyak penjelasan, mendesaknya untuk segera masuk. Mereka harus menyegel Otsutsuki tertinggi. Namun, bumi bergetar hebat. Pohon Shinju, makhluk purba penuh dendam, bereaksi keras. Cairan asam menyembur dari kuncupnya, berusaha menghentikan Boruto dan lainnya. Saat Otsutsuki tertinggi hampir diseret masuk portal, ia mengaktifkan Jogannya untuk membekukan portal. Portal pun hancur. Ia menyerang Boruto, namun malah terpental akibat pelindung gravitasi tak terlihat di tubuh Boruto, sebuah teknik canggih dari Jogan tahap 4. Naruto tak tinggal diam. Ia menghantam Otsutsuki tertinggi dengan Cho Odamara Sentarengan, jurus baru yang lahir dari Cakra Kurama. Tubuh Otsutsuki terkikis hebat. Namun, dengan kekuatan Jogannya, Otsutsuki meniru jurus itu, menciptakan ledakan dahsyat yang membuat Naruto terpental. Saat Otsutsuki tertinggi mencoba membunuh Naruto di udara, Kawaki menyelamatkannya dengan pelukan erat, membawa Naruto turun ke tanah untuk memulihkan diri. Otsutsuki tertinggi hendak mengejar, tetapi Sasuke menghadang dengan Katon Haiso, asap hitam panas yang mengaburkan pandangan. Boruto menambah panas dengan Katon Goenka, membuat Otsutsuki tertinggi terjebak dalam kabut berapi itu. Madara tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengangkat kipasnya dan menggunakan teknik segel Uchiha Haka Engine. Dari tanah, lapisan merah menjulang ke langit, mengurung Otsutsuki di dalam segel kuat. Madara meyakinkan Boruto dan Kawaki bahwa kini waktunya untuk menyegel musuh ke dalam dimensi baru mereka. Boruto memperkuat segel tersebut, sadar bahwa kekuatan Jogan tahap 4-nya tersisa sangat sedikit. Dimensi yang mereka ciptakan tidak bisa diakses sembarangan. Hanya Boruto dan Kawaki, dengan kekuatan gabungan, yang bisa membukanya. Di dalam dimensi itu, partikel-partikel tersembunyi akan menyegel Otsutsuki selamanya. Namun, dari dalam segel, Otsutsuki tertinggi mengamuk, berteriak memaki, menuntut dilepaskan. Boruto tetap tenang. Ia memperkuat dinding segel dengan teknik tambahan yang diajarkan Kashin Koji, membuat Otsutsuki benar-benar tak bisa menggunakan jutsu apapun, apalagi membuka portal dari dalam. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba ular Kuchiyose Aoda muncul di sisi Sasuke, seolah menandakan babak baru akan segera dimulai. Sasuke seketika menatap ke arah Aoda dan bertanya, "Ada apa, Aoda?" Sang ular Kuchiyose itu mendesis cepat lalu menjelaskan bahwa dari markas perbatasan, terjadi pergerakan aneh dari klan Otsutsuki lainnya. Mereka seolah-olah merasakan ada sesuatu yang terjadi pada Otsutsuki tertinggi, dan sekarang mereka bergerak mendekat. Sasuke langsung merasa ini sangat berbahaya. Jika klan Otsutsuki lainnya ikut campur, maka usaha menyegel Otsutsuki tertinggi akan sia-sia. Madara yang mendengar laporan itu langsung menimpali, "Kita harus cepat. Kita harus kirim dia ke dimensi baru itu sebelum bala bantuan mereka tiba." Boruto, Kawaki, Naruto, Madara, dan Sasuke kemudian bekerja sama. Mereka semua mengalirkan cakra mereka ke dalam segel Uchiha Engine, memperkuat segel itu hingga Otsutsuki tertinggi benar-benar tidak mampu menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Boruto dan Kawaki kemudian berdiri di depan portal yang perlahan-lahan mereka buka kembali. Portal ke dimensi baru yang diciptakan mereka berdua, portal yang jauh lebih kuat dan lebih kompleks daripada portal dimensi biasa. Boruto berteriak, "Sekarang!" Bersama-sama, Naruto dan Madara mendorong segel Uchiha Engine ke arah portal itu menggunakan kombinasi Futon dan Doragon no Jutsu. Sedangkan Sasuke mengunci pergerakan sekitar dengan rinnegannya agar klan Otsutsuki lain tidak bisa mengganggu. Perlahan, segel yang berisi Otsutsuki tertinggi masuk ke dalam portal dimensi. Otsutsuki tertinggi masih sempat mengamuk dan berteriak dari dalam, mencoba mengaktifkan kekuatan Jogannya untuk menghancurkan segel, namun semua usahanya gagal. Karena di dimensi baru ini, hanya Boruto dan Kawaki yang memiliki kendali penuh atas ruang dan waktu. Akhirnya, portal itu menutup dengan sempurna setelah segel Otsutsuki tertinggi masuk sepenuhnya ke dalamnya. Semua orang langsung terduduk lemas. Misi mereka berhasil, tetapi tubuh mereka kelelahan luar biasa. Boruto, sambil bernafas berat, berkata, "Akhirnya untuk sekarang kita aman." Kawaki tersenyum kecil, menepuk pundak Boruto, "Kerja bagus." Naruto menatap kedua anak itu dengan bangga, meskipun masih ada kekhawatiran dalam hatinya soal reaksi klan Otsutsuki lainnya. Madara kemudian berdiri, mengangkat kipas besarnya, dan dengan wajah serius berkata, "Jangan lengah. Ini baru permulaan. Klan Otsutsuki tidak akan tinggal diam setelah ini." Sasuke setuju dengan anggukan, "Kita harus bersiap untuk pertempuran besar berikutnya."
Mungkin kali ini bukan hanya satu, tapi seluruh klan yang turun tangan. Sementara itu, jauh di angkasa, tampak beberapa siluet misterius muncul dari dimensi lain. Siluet itu memiliki cakra yang sangat kuat, bahkan hanya dari kejauhan sudah membuat langit di atas bumi mulai bergetar. Klan Otsutsuki lainnya telah merasakan kekalahan rekan mereka dan kini bersiap untuk turun tangan langsung. Dengan jerih payah seluruh sekutu, Otsutsuki tertinggi akhirnya tersegel dalam dimensi gabungan Boruto dan Kawaki, sebuah penjara abadi yang mengubur ancamannya, tapi bukan keserakahannya. Pohon Shinju yang kehilangan tuan punah dalam ledakan cahaya, namun biji terakhir buah cakra tersembunyi di suatu tempat, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Boruto dan Kawaki kini menyadari bahwa kekuatan mereka adalah pedang bermata dua, menyelamatkan dunia sekaligus mengundang lebih banyak mata Otsutsuki dari luar dimensi. Di tengah puing kehancuran, kotak pemberian Gamamaru tetap tersimpan rapi, sebuah pertanda bahwa pertarungan belum benar-benar usai. Kedua rival abadi, yang tadinya selalu berada di jalur berlawanan, sekarang justru bekerja sama untuk mengakhiri pertarungan ini. Seperti yang kita tahu, mereka sudah hampir menang, karena Otsutsuki tertinggi sudah pasti akan disegel oleh mereka berdua. Namun, tepat di saat-saat kemenangan itu sudah terasa begitu dekat, tiba-tiba saja ada perubahan yang tak terduga. Seiring dengan kerjasama yang sangat sinkron antara Jugan dan suku Nahikona, mereka berhasil menciptakan portal yang mengarah ke dimensi yang sudah dirancang oleh Boruto dan Kawaki. Otsutsuki tertinggi mulai tersedot ke dalam portal itu, menuju dimensi yang dibuat khusus untuk menyegel dirinya. Namun, pada saat yang paling genting, Boruto merasakan perubahan besar pada dirinya. Tiba-tiba, mata Jogan Boruto tertutup, dan yang muncul menggantikannya adalah mata Jogan yang mirip dengan milik rival ayah Momoshiki. Dua mata itu bangkit di mata Boruto, dan dalam sekejap, rambut Boruto memanjang hingga mencapai bahunya. Tak hanya itu, tanduk milik rival ayah Momoshiki pun muncul di kepala Boruto, menunjukkan bahwa tubuh Boruto sekarang dikuasai oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Kawaki yang menyaksikan perubahan itu jelas terkejut. Sasuke yang juga ada di situ langsung bergerak cepat dan melompat ke atas kepala Kuchio Seoda, yang langsung melesat ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Dengan sangat cepat, Sasuke mencoba menebas tanduk Boruto yang tiba-tiba muncul, tapi yang mengejutkan, tanduk itu langsung tumbuh kembali meskipun sudah dihancurkan. Melihat itu, Naruto hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku sudah menduganya." Tentu saja, rival ayah Momoshiki pasti akan melakukan hal ini. Naruto pun segera mengeluarkan 3 Gudodama dari punggungnya dan melemparkan mereka ke arah Boruto yang sudah sepenuhnya dikuasai. Dengan kekuatan yang sangat besar, tubuh Boruto tiba-tiba menghilang dan muncul di udara, terbang dengan diselimuti asap cakra yang sangat menakutkan. Rival ayah Momoshiki akhirnya berhasil menguasai tubuh Boruto sepenuhnya dan berbicara, "Aku terkejut kalian bisa hampir berhasil menyegel Otsutsuki tertinggi. Kalau dia disegel, rencana panjang yang sudah kurancang akan gagal. Maka dari itu, aku terpaksa membongkar topengku sekarang. Ini semua tidak sesuai rencana. Aku juga tidak menyangka kalian bisa mengetahui peranku sejauh ini. Kalian benar-benar shinobi yang sangat cerdas." Naruto yang mendengar itu langsung bertanya, "Dasar pengkhianat, apa tujuanmu sebenarnya? Bukankah selama ini kau berada di pihak kami?" Namun, rival ayah Momoshiki hanya diam dan semakin memperkuat kontrolnya atas tubuh Boruto. Dia mengendalikan mata Jogan Boruto untuk melepaskan ledakan besar cakra yang sangat dahsyat. Ledakan itu membuat planet bumi seketika kehilangan keseimbangan medan magnetnya, dan kekuatan ledakan itu sangat besar sehingga Sasuke dan Naruto terbawa jauh oleh kekuatan goncangannya. Madara dan Kawaki juga merasakan dampak yang sama. Mereka semua terluka parah akibat ledakan itu. Namun, kejutannya belum berakhir. Rival ayah Momoshiki mulai menancapkan banyak bilah kekegenkai pada tubuh mereka semua. Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki merasakan tubuh mereka disusupi senjata tersebut. Bilah-bilah itu menancap dengan sangat kuat. Naruto tepat di punggungnya, Sasuke di samping perutnya, Madara di dahi, dan Kawaki di tangan serta kakinya. Setelah mereka terkapar dan terluka, rival ayah Momoshiki mengangkat mereka semua ke udara, mengurung mereka dengan tanah yang sangat berat. Dengan tenang, dia berkata, "Aku akan mengurung kalian semua supaya tidak menggangguku." Saat itu, dia pun melanjutkan aksinya dengan mengendalikan tubuh Boruto untuk terbang mendekat ke Otsutsuki tertinggi, menghancurkan Uchiha Engine yang sebelumnya sempat digunakan untuk menyegel Otsutsuki tertinggi. Rival ayah Momoshiki berkata, "Dasar ceroboh, bisa-bisanya kalian hampir menyegel Otsutsuki tertinggi. Aku terpaksa membongkar topengku demi menyelamatkanmu." Otsutsuki tertinggi, yang awalnya terjebak,
hanya bisa membalas dengan berkata, "Maafkan aku. Mungkin ini saatnya kita harus melakukannya. Kau sudah mengendalikan tubuh bocah ini, jadi bawa dia ke dalam pohon Shinju dan akhiri semuanya." Jika Boruto mati, maka ramalan klan Otsutsuki akan berakhir. Dengan perintah tersebut, rival ayah Momoshiki mengendalikan tubuh Boruto dan membawanya terbang menuju akar pohon Shinju, tempat di mana nasibnya akan ditentukan. Pohon Shinju membuka lubang besar, siap untuk menyerap tubuh Boruto. Namun, tiba-tiba saja, muncul sosok Kashinkoji yang terbang dari langit, membawa gulungan besar yang ukurannya hampir sebesar batang pohon. Dengan gerakan yang sangat cepat, Kashinkoji menendang tubuh Boruto, menjauhkan Boruto dari pohon Shinju. Otsutsuki tertinggi yang menyaksikan itu hanya bisa berkata, "Dasar pecundang, mengapa baru sekarang kau datang, Kashinkoji?" Dengan senyum tipis, Kashinkoji menjawab, "Aku sengaja bersembunyi sejak kedatangan Shibai. Aku tahu masa depan dan jika aku ikut bertarung sejak awal, aku akan mati dan tidak bisa menyelamatkan Boruto. Inilah tujuan sebenarnya aku bersembunyi." Otsutsuki tertinggi yang mendengar itu langsung menyerang Kashinkoji dengan kekuatan luar biasa, mengendalikan lautan lava yang menyapu area sekitar. Namun, dengan cerdiknya, Kashinkoji mengubah lava itu menjadi tanah dengan menggunakan doton. Tetapi, serangan dari Otsutsuki tertinggi tetap menghantam wajah Kashinkoji hingga topengnya pecah. Melihat itu, Kashinkoji menggunakan Sanin mode Gunung Myoboku yang dia pelajari dari Gamamaru. Dengan sekali tiup, dia melepaskan energi alam yang membentuk sebuah kepalan tangan besar yang menghantam Otsutsuki tertinggi. Namun, di balik serangan itu, rival ayah Momoshiki muncul dan mencekik leher Kashinkoji dari belakang. Tentu saja, Kashinkoji tidak menyerah begitu saja. Dia memanggil katak besar dari atas langit, yang seketika menimpakan tubuh Boruto. Namun, sebelum kata itu bisa menyelesaikan serangannya, batangan besi hitam muncul dari tanah dan menghancurkan katak tersebut. Keadaan semakin buruk, dan Kashinkoji harus bertarung melawan dua Otsutsuki sekaligus, tanpa bantuan siapapun. Namun, Kashinkoji tetap tenang. Dia membuka gulungan yang dia bawa dan menemukan tulisan yang sangat penting. Tulisan itu tampaknya adalah tekad Jiraiya yang telah dia rasakan di dalam dirinya. Dengan sekuat tenaga, Kashinkoji mengaktifkan kekuatan itu dan mengendalikan cahaya cakra untuk menarik jiwa rival ayah Momoshiki keluar dari tubuh Boruto. Proses ini sangat menyakitkan. Jiwa rival ayah Momoshiki akhirnya berhasil terlepas, meninggalkan tubuh Boruto yang kini kosong. Namun, Otsutsuki tertinggi tidak tinggal diam. Untuk menghidupkan kembali rival ayah Momoshiki, dia mengorbankan satu mata jogannya. Akibatnya, satu mata jogan itu hancur, namun rival ayah Momoshiki berhasil hidup kembali dalam wujud aslinya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kashinkoji, yang telah melakukan sesuatu yang sangat besar untuk menyelamatkan Boruto, akhirnya terjatuh lemah ke tanah. Meski demikian, keberhasilannya menyelamatkan Boruto tidak sia-sia. Boruto tergeletak dalam kondisi yang tidak sadar, sementara Kashinkoji berusaha bangkit meski tubuhnya sudah terluka parah. Keadaan semakin genting. Tanpa diduga, Eida dan Ino tiba-tiba muncul di tempat itu. Dengan kemampuan ilusi mereka, Eida memancarkan aura yang mampu mengalihkan perhatian Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Sementara itu, Ino mengarahkan mereka menuju ruang bawah tanah desa Konoha, tempat mereka akan mendapatkan bantuan medis. Dengan kekuatan ilusi yang luar biasa, Eida berhasil memalingkan perhatian musuh-musuh tersebut dan membawa Boruto dan Kashinkoji ke ruang bawah tanah. Di sana, mereka bisa mendapatkan bantuan medis yang sangat dibutuhkan. Namun, keadaan Boruto masih belum sepenuhnya aman. Nasibnya akan tergantung pada langkah selanjutnya. Setelah mereka semua berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan merasa sedikit lega, Boruto mulai merenung. Pandangannya tertuju pada tubuh Kaku Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki yang tergantung di pohon Shinju. Pemandangan itu membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Betapa kejamnya takdir yang menimpa mereka. Ini bukan hanya tentang kekalahan, tetapi juga penghinaan yang dilakukan oleh musuh yang tidak terlihat. Boruto pun mulai merasakan amarah yang membara di dalam dirinya. "Kami tidak bisa membiarkan ini begitu saja," gumamnya dengan suara penuh emosi. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita seperti ini. Tidak ada yang boleh menghinakan keluarga dan teman-temanku seperti ini. Aku akan menghancurkan siapa saja yang berani menyentuh mereka." Ketika itu, Kashinkoji, yang telah kembali bangkit berkat segel dari Tuan Gamamaru, mendekat dan menaruh tangannya di bahu Boruto. "Tenang, Boruto.
Ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Kamu harus mengingat apa yang kita persiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Semua ini adalah bagian dari takdir yang telah kita lihat. Boruto menatap Kashin Koji dengan mata penuh tekad. Tapi bagaimana bisa aku diam saja setelah melihat mereka seperti ini? Ayah, Guru Sasuke, semuanya mereka sudah hampir mati. Aku tidak akan membiarkan mereka berakhir seperti ini. Kashin Koji menghela napas panjang, seolah memahami betul perasaan Boruto. Aku tahu betapa sulitnya ini, Boruto. Tapi ingat, apa yang kamu lihat itu hanya ilusi. Mereka tidak benar-benar mati, hanya terperangkap dalam jebakan yang diciptakan oleh Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Jika kamu nekat bertindak sekarang, tubuhmu juga bisa menjadi sasaran pohon Shinju. Semua ini adalah bagian dari rencana mereka untuk memancingmu keluar. Boruto sedikit terkejut mendengar penjelasan itu, namun rasa penasaran semakin membara dalam dirinya. Ilusi? Jadi, mereka tidak mati? Benar, jawab Kashin Koji tegas. Pohon Shinju memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi yang sangat kuat. Jika tubuh seseorang terjebak dekat dengan pohon itu, ilusi tersebut akan menyelimutinya. Itu adalah jebakan yang dirancang untuk mengalihkan perhatianmu. Kamu harus berhati-hati, karena tujuan mereka bukan hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk memanipulasi perasaanmu. Sambil mendengarkan penjelasan itu, Boruto mulai merasakan sedikit kelegaan, meski masih ada kegelisahan yang mengganggu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kashin Koji tersenyum tipis. Kita harus terus mengikuti rencana yang sudah kita susun. Ingat, kita harus menghentikan Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Namun, untuk itu kita membutuhkan kekuatan tambahan. Itulah kenapa kamu harus memakan sel Shibai sekarang juga. Boruto menatap kotak kayu yang ada di tangan Ino, yang sebelumnya telah diberikan untuk menghidupkan Kashin Koji. Jadi, sekarang waktunya. Jika aku memakan sel Shibai, aku akan mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka. Inilah kesempatanmu, Boruto, jawab Ino dengan tegas. Kekuatan Shibai jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Ini adalah cara kita untuk melawan Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Namun, kamu harus yakin dengan keputusan ini. Boruto menatap sel Shibai yang ada di tangan, merasa berat untuk memutuskan. Tapi, saat melihat kembali tubuh orang-orang yang sangat berarti baginya, tekadnya semakin menguat. Aku akan melakukannya, katanya dengan keyakinan. Ini untuk mereka. Saat Boruto bersiap membuka botol sel Shibai itu, tiba-tiba langit di atas mereka menggelap. Sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Boruto mengangkat wajahnya, merasakan keberadaan musuh yang sudah tak jauh lagi. Rival ayah Momoshiki. Gumamnya. Dengan kecepatan luar biasa, rival ayah Momoshiki muncul di atas mereka, menyerang dengan kekuatan Jogan yang aktif. Kau pikir bisa melawan kami dengan kekuatan Shibai? Teriaknya dengan suara mengerikan. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Boruto segera bergerak, namun Ino yang cepat tanggap langsung melindunginya dengan serangan Futon Shinkujin. Angin tajam itu mendorong rival ayah Momoshiki mundur, memberikan waktu bagi Boruto untuk bertindak. Namun, tepat pada saat yang sama, Otsutsuki tertinggi muncul di belakang Eida. Dengan tangan yang terulur, ia mencekik Eida. Kau pikir bisa melarikan diri? Jangan harap, ancamnya dengan suara seram. Eida, yang kesulitan bernapas, berteriak, Boruto, tolong bantu aku. Boruto, yang melihat Eida dalam bahaya, langsung berlari ke arah Otsutsuki tertinggi. Lepaskan dia, teriaknya penuh amarah. Namun, Otsutsuki tertinggi tidak menunjukkan belas kasihan. Jika kamu mendekat sedikit pun, aku akan membunuhnya, ancamnya. Dalam situasi yang begitu genting, Kashin Koji, yang terus memantau pergerakan mereka, tak tinggal diam. Ia menempelkan tangannya ke tanah, mengaktifkan Jutsu Kuchiosen. Seketika, gulungan besar raksasa muncul di hadapan mereka, dan Kashin Koji langsung membuka gulungan tersebut. Cahaya cakra melesat keluar dan melilit tubuh Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki tertinggi akan segera disegel, kata Kashin Koji dengan penuh ketegasan. Sekarang, Boruto, jangan ragu lagi. Makan sel Shibai itu dan gunakan kekuatanmu untuk melindungi mereka. Boruto, dengan penuh tekad, akhirnya membuka botol sel Shibai dan menelannya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa dipenuhi oleh kekuatan luar biasa.
Cahaya yang sangat terang memancar dari tubuhnya, dan dalam sekejap Boruto merasakan perubahan besar pada dirinya. Kekuatan itu begitu kuat hingga ia merasa seperti bisa menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Namun, sebelum Boruto sempat menggunakan kekuatan barunya, ada suara gemuruh yang datang dari atas. "Terlambat," teriak rival ayah Momoshiki. "Kekuatanmu sudah tidak bisa mengalahkan kami lagi." Kashin Koji, yang terus memantau situasi, tidak tampak khawatir. "Jangan biarkan mereka menggertakmu. Ini baru permulaan, Boruto. Kamu sudah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghentikan mereka." Dengan tekad yang baru, Boruto menatap lawannya dengan penuh keberanian. "Ini belum selesai. Aku akan menghancurkan kalian semua," serunya dengan suara menggelegar. Begitulah, cerita ini pun berlanjut, membawa Boruto dan teman-temannya ke dalam pertempuran sengit yang penuh tantangan, takdir yang tak terelakkan, dan rahasia-rahasia besar yang akan mengubah dunia shinobi selamanya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.